Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia dan nikmat-Nya yang tiada dapat kita hitung, yang tiada kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Tidak perlu kita hitung dari mulai kita lahir sampai sekarang. Kita hitung dari mulai hari ini, dari mulai kita bangun tidur sampai detik ini, itu kita tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat itu bukan hanya berupa materi, bukan hanya berupa kebahagiaan, tapi mata kita bisa melihat, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa digerakkan, hidung kita bisa bernapas. Itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jikalau Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan mata dari kita, maka sungguh kita akan merasakan kesusahan. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita hadiahkan, kita bacakan, menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah perlombaan, para peserta akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Di dalam sebuah kompetisi, para peserta akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Di dalam sebuah pendidikan, para pendidik, para peserta, para mahasiswa akan berlomba-lomba untuk menjadi lulusan yang terbaik. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita ini. Hidup di dunia untuk menjadi sebuah tempat bercocok tanam di akhirat, maka kita jadikanlah diri kita ini menjadi yang terbaik. Bagaimana kita untuk menjadi umat yang terbaik tersebut? Bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang baik tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskannya bagaimana cara untuk menjadi yang terbaik dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam hadisnya bagaimana agar kita menjadi umat yang terbaik, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang terbaik. Maka untuk apa kita menjadi yang terbaik tersebut? Bukankah ketika di dalam perlombaan, ketika didapat seseorang menjadi yang terbaik, ia akan diberikan hadiah? Bukankah ketika lulusan yang terbaik, ia akan diberikan hadiah? Diberikan apresiasi? Maka itulah yang kita harapkan untuk kita menjadi yang terbaik ini. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ridho Allah tersebut Allah memberikan kita hadiah berupa surganya. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita beribadah ini untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surganya? Maka bagaimana cara kita untuk menjadi yang terbaik tersebut? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu di sini dijelaskan tujuannya untuk umat Islam, mutlak untuk umat Islam, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk agama Nasrani, bukan untuk agama Yahudi, mutlak untuk umat Islam. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Namun dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan para sahabat. Namun ada juga ulama yang mengatakan ayat ini juga bisa kepada umat-umat Islam yang selanjutnya termasuk kita. Kita bisa menjadi umat yang terbaik. Asal apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita bisa menjadi umat yang terbaik asalkan kita senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh kepada seluruh umat manusia, terkhusus umat muslim, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kita senantiasa sebagai umat muslim senantiasa peduli sebagai sesama kita umat muslim juga kepada yang luar muslim. Senantiasa kita mencegah daripada perbuatan mungkar tersebut. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka 3 syarat ini bisa menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Kita menjadi umat yang terbaik dengan cara menyuruh kepada kebaikan, kemudian kita mencegah daripada kemungkaran, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam penjelasan ini bukan hanya dalam perbuatan hati, namun juga dalam perbuatan yang asli. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis mengenai mencegah daripada kemungkaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah menjelaskan mengenai bagaimana cara-cara, bagaimana tingkatan daripada mencegah daripada kemungkaran ini, yaitu dengan cara man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, yang melihat orang yang berbuat keburukan, falyughayyirhu biyadihi, maka perbaikilah dengan tangannya. Dalam penafsiran hadis ini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini tujuannya untuk para pemimpin. Kenapa para pemimpin? Karena para pemimpin tersebut mempunyai kekuasaan. Ia mempunyai anggota, ia mempunyai bawahan yang bisa ia gerakkan. Segala omongannya, segala ucapannya, dengan tanda tangannya, maka ia bisa menggerakkan anggotanya. Salah satu contoh yang kita lihat bagaimana dulu salah seorang calon presiden yang saat ini, yaitu Pak Anies Baswedan, ketika beliau memimpin sebagai gubernur Jakarta, ada sebuah tempat yang dimana di tempat tersebut banyak kemaksiatan. Di situ kemudian dihalalkan khamar, dihalalkan perbuatan zina. Di situ dilakukan perjudian dan banyak hal lainnya. Sudah banyak kemudian masyarakat yang mendemo untuk menutup tempat tersebut. Namun tidak bisa. Karena apa? Karena mereka mempunyai harta, mempunyai kekuasaan, mempunyai uang. Kemudian dengan kebijakan, ketika beliau menjadi gubernur tersebut, ia memerintahkan untuk tempat tersebut ditutup. Maka ditutup. Kenapa? Karena ia mempunyai kekuasaan. Dengan suaranya, dengan ia menandatangani, ia bisa menggerakkan anggotanya. Maka itulah yang dijelaskan dalam hadis ini. Namun juga dalam penjelasan yang lain, dalam tafsir yang lain, ini berguna untuk kita semua.
ini ditujukan untuk kita semua sebagai umat muslim. Kita sebagai umat muslim, jikalau kita mampu dengan tangan kita untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka kita cegah dengan tangan kita. Kita larang. Sebagaimana Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata." Wahai anakku, kerjakanlah sholat dan perintahkanlah amar ma'ruf, lakukanlah amar ma'ruf, kemudian cegahlah kemungkaran. Kemudian fa illam yastati' fa bilisanih. Jikalau kita tidak bisa mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan kita, karena kita tidak mempunyai kekuasaan, karena kita bukanlah orang yang kuat, karena kita adalah orang yang tidak mempunyai wewenang, maka kita bisa menggunakan dengan lidah kita. Bagaimana lidah tersebut? Bisa berupa mimbar seperti ini. Bisa juga dengan cara ketika melihat orang berbuat kemungkaran, kita melarangnya dengan mulut kita. Kita menceramahinya, kita mengingatkannya. Maka itulah sebuah ikatan muslim yang sangat luar biasa. Ada kepedulian yang ditanamkan di dalam Islam tersebut, yaitu kepedulian sesama muslim. Maka wajarlah pada masa sahabat, pada masa itu, bagaimana agama Islam kemudian dapat diterima, kemudian bagaimana Islam itu berkembang pesat. Karena apa? Karena ini yang dia amalkan. Karena dicegahnya kemungkaran, karena memerintahkan kepada kebaikan, maka orang-orang yang dicegah tersebut, maka orang-orang yang diperintahkan tersebut, diajak tersebut melihat Islam sebagai agama yang paling pengertian, saling perhatian, memiliki ikatan yang luar biasa. Ada kepedulian yang tertanam, yang ditanamkan dalam ajaran Islam tersebut. Namun, jikalau kita tidak mampu juga, kita tidak mempunyai wewenang untuk menyampaikan di mimbar, di dalam pengajian, ketika kita mengajar, ketika di dalam kantor, maka kita bisa menggunakannya dengan hal yang mudah saat ini, yaitu dengan alat komunikasi. Kita mempunyai HP, kita mempunyai kuota, untuk apa kita gunakan? Bukankah semua apa yang pada diri kita tersebut akan dipertanggungjawabkan? Bukankah dari hal yang kecil akan dipertanggungjawabkan? Tidak ada sedikit pun yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai HP, kita buat sebuah video ceramah, kita sebarkan, maka itu kemudian menjadi ikhtiar kita, menjadi usaha kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Jangan pedulikan orang yang menjatuhkan, namun ingatlah bahwasanya kita butuh dakwah ini, kita butuh ceramah ini sebagai ladang amal kita di yaumil akhir kelak. Bukankah ketika kita melarang orang dalam berbuat kejahatan, dalam kemungkaran, kemudian kita suruh dalam berbuat kebaikan, kemudian ia berbuat kebaikan, bukankah kita mendapatkan pahalanya juga? Bukankah pahalanya kita juga mendapatkannya? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut, orang yang kita suruh tersebut. Maka jangan sungkan-sungkan untuk menggunakan alat komunikasi ini, sosial media, untuk berdakwah, untuk mengingatkan, sebarkan ceramah-ceramah, potong-potongan ceramah tersebut. Agar apa? Agar gunanya untuk mengingatkan. Agar ketika tersentuh hati mereka, kita juga mendapatkan pahalanya, dan itu akan menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa illam yastati' fabi qalbihi wa dzalika aful iman. Dan jikalau kita tidak mampu untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita, kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisan kita, maka kita setidaknya mengingkarinya di dalam hati kita. Dalam artian apa?
kita mengatakan di dalam hati bahwasanya perbuatan itu tidak baik, perbuatan itu tercela, dan perbuatan itu kita tidak menyukainya, kita tidak menyetujuinya. Maka dengan begitu sudah cukuplah kita sebagai bukti bahwasanya kita telah menjalankan perintahnya Allah dan perintah Rasulullah, yaitu mencegah kemungkaran tersebut. Namun dalam hal ini Rasulullah mengatakan wadzalika at'aful iman, dan demikianlah selemah-lemahnya tingkatan iman. Bukan berarti dalam hal tersebut kemudian seseorang tersebut menjadi tingkatannya rendah di dalam Islam, tidak. Akan tetapi yang dijelaskan di sini adalah tingkatan imannya. Bukankah iman itu adalah hasil dari perbuatan? Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang besar amalnya, maka itu membuktikan bahwasanya juga besarlah iman kita. Maka hadirin sekalian, dari sini saya mengajak hadirin sekalian, terkhusus bagi diri saya sendiri, untuk mari kita melakukan, mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk senantiasa memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang kepada keburukan, agar terciptalah kita ini sebagai umat yang terbaik, sebagai pribadi yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, maka jadilah negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Jadilah negeri kita ini negeri yang baik, negeri yang mantap, kemudian Allah memberikan ampunannya kepada kita semua. Maka mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.